Ya, pemirsa, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pemerintah terkait dengan nasib PSSI yang hingga saat ini masih dibekukan organisasinya. Dan penolakan kasasi pemerintah di tingkat MA ini adalah kekalahan kedua bagi pemerintah sebelum pemerintah gagal atau kalah di tingkat PT UN. Dalam informasi perkara Mahkamah Agung, surat nomor W2-TUN 101 HK 06 2016 bagi pemohon adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan sebagai termohonnya adalah PSSI. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia telah diputuskan bahwa permohonan tersebut ditolak. Setelah penolakan MA untuk sekian kalinya ini membawa angin segar bagi PSSI dan mau tidak mau Kemenpora seharusnya mencabut SK pembekuan yang telah diterbitkan tahun 2015. Dan terkait dengan putusan Mahkamah Agung terhadap kasasi pemerintah yang ditolak, saat ini saya sudah tersambung dengan Ketua Umum PSSI, Lanyala Mataliti yang sedang menjalani ibadah umroh di Tanah Suci. Selamat malam waktu Mekah, Pak Lanyala. Mas. Ya, Pak Lanyala sudah mendengar secara langsung putusan dari Mahkamah Agung, Pak? Ya, kami hanya bisa mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa PSSI akhirnya sudah 3-0 melawan Menpora, dan mudah-mudahan Menpora sadar diri dan tahu diri bahwa hukum itu harus dijalankan. Kita juga inkrah, jadi mau nggak mau, suka nggak mau, suka tidak suka itu harus dicabut. Sudahlah, nggak usah pakai PKPK, nggak ada gunanya. Baik, Pak, saya tidak terlalu jelas mendengar suara Bapak karena terlalu kecil untuk saya dengar. Tapi apakah hingga saat ini, pasca keluarnya putusan MA, apakah sudah ada komunikasi antara Bapak dengan Kemenpora atau dalam hal ini pemerintah, Pak Lanyala? Nggak ada, belum ada. Malah saya terima katanya mau PK. Oke, jadi hingga saat ini belum ada komunikasi apapun dari PSSI kepada pemerintah atau sebaliknya seperti itu, Pak ya? Nggak ada, belum ada. Sampai sekarang belum ada. Baik, pasca keluarnya putusan MA ini, Pak, apa yang akan dilakukan PSSI selain menunggu langkah dari pemerintah untuk selanjutnya, Pak Lanyala? Kita mempersiapkan, saya tadi sudah telepon sama Pak Jogong, bahwa kita persiapkan Liga Indonesia harus on kembali. Dan kita harus minta kepada Liga Indonesia ajukan segera surat ke Mabes Polri untuk mengurus izin kompetisinya ISL. Artinya kita harus juga mempersiapkan kompetisi karena kita untuk persiapan timnas. Baik, artinya meskipun pasca keluar putusan MA tersebut belum ada komunikasi dari pemerintah, tetapi PSSI akan tetap mempersiapkan jalannya roda kompetisi. Seperti itu, Pak Lanyala? Otomatis, karena itu perintahnya putusan MA seperti itu. Bahwa SK 01307 tidak berlaku. Dengan tidak berlakunya SK itu berarti tidak ada pembekuan. Sekalipun kita minta kepada Menpora untuk segera dicabut supaya normal kembali. Jadi kita harapkan sekali bantu PSSI ini tidak usah segan-segan lagi dicabut SK pembekuan. Karena ini masalahnya kita masih harus mulai dari minus untuk menjalankan roda organisasi, untuk menjalankan kompetisi. Jadi jangan dihambat lagi, karena waktunya sudah mepet sekali. Baik, Pak, kalau memang ini pasca putusan MA ternyata tidak ada langkah hukum apapun dari pemerintah, apakah atau kapan secepatnya kompetisi bisa berjalan, Pak? Secepatnya, saya pulang dari umroh, saya akan meminta kepada Presiden Jokowi untuk memerintahkan kepada Menpora segera mencabut. Makanya kalau tidak dicabut, ini sama saja menghambat. Baik, apakah permintaan itu dalam bentuk Bapak sepulang umroh nanti akan langsung menemui Presiden atau seperti apa, Pak Lanyala, konkretnya? Ya, kita akan menemui kalau mau diterima. Selama ini kan tidak mau diterima kita, karena tidak diakui. Nah, kita akan bersurat, surat kita diakui sama tidak, salah. Pokoknya saya mengimbau kepada pemerintah
beri contohlah kepada kita rakyat-rakyat kecil ini, supaya jangan sampai kita akhirnya bingung, ini hukum yang berlaku ini hukum apa yang ada di Indonesia ini. Baik, Pak, apakah putusan MA ini juga sudah diketahui Badan Sepak Bola Dunia FIFA, Pak Lanyala? Kita sudah laporkan. Bapak sudah melaporkan? Oke, apa respon dari FIFA, Pak, sejauh ini? Tetap di FIFA menunggu pencabutan dari Menpora. Intinya FIFA itu tidak mau pemerintah intervensi ke sepak bola kita. Intinya itu aja. Kalau sudah dicabut, lah baru FIFA akan mencabut suspendnya. Baik, dan kalau belum dicabut, maka FIFA akan membahas masalah suspend atau pembekuan PSSI ini akan dibahas di Kongres berikutnya di Meksiko, seperti itu, Pak? Di bulan Mei, iya. Baik, Pak Lanyala, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami di Talk to iNews. Selamat menjalankan ibadah umroh. Selamat malam, Pak. Dan pemirsa, kita akan menemui Agung Gumelar yang saat ini telah bersama reporter kami Deriski di rumahnya di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Silakan Deriski. Baik Aryo dan pemirsa, jelang pembacaan putusan kasasi Kemenpora atas PSSI dari siang hingga sore tadi sekitar pukul 5 hingga pukul 7 malam, tim dari Head Oak menggelar rapat dari 2 jam. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Agung Gumelar dan juga dua rekannya ada di samping saya. Selamat malam Bapak Agung Gumelar. Selamat malam. Dan juga Bapak dari Tommy Welly. Selamat malam. Bapak IG. Selamat malam. Ya Bapak. Ya Bapak, baik tanggapannya terhadap keputusan yang akan tadi sudah dilaksanakan Pak, bagaimana Pak? Baik, saya sendiri baru mendengar bahwa ada amar keputusan MA mengenai kasasi Menpora yang dimana ditolak kasasinya, itu baru mendengar ya. Tapi buat saya selaku ketua komite dan saya rasa seluruh anggota komite, masalah ini tidak terlalu besar dampaknya kepada tugas komite. Ya. Itu urusan hukum itu bisa dipisahkan ya. Tugas dari komite itu sesuai dengan arahan rekomendasi endorsement dari FIFA adalah melaksanakan reformasi tata kelola sepak bola di Indonesia ini sesuai berpedoman kepada keinginan Bapak Presiden Pak Jokowi yang disampaikan ketika beliau menerima FIFA dan AFC. Maka tugas komite ini di-endorse oleh FIFA adalah untuk melaksanakan reformasi sesuai keinginan Bapak Presiden tata kelola sepak bola Indonesia. Dan itu kita programkan sebagai satu target jangka panjang. Dan tentunya harus dilakukan bersama-sama dengan seluruh stakeholder termasuk dengan pemerintah. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan lakukan reformasi ini, tata kelola ini. Yang tidak benahi kita benahin deh, gitu kan. Itu tugas jangka panjang. Tugas jangka pendeknya adalah berusaha agar supaya sanksi FIFA kepada Indonesia ini segera secepatnya dicabut. Karena supaya aktivitas bola kita bisa tumbuh kembali, hidup kembali, dan kita bisa berperan sesuai dengan harapan FIFA di forum internasional. Itu tugas jangka pendeknya. Dan sekarang batas waktunya, kalau kemarin di Kongres luar biasa FIFA tanggal 26, sekarang mendapat peluang lagi sampai bulan Mei nanti Kongres di Meksiko. Mudah-mudahan sebelum Kongres ini sudah ada keputusan yang final ya, bahwa pembekuan dicabut oleh pemerintah, oleh Menpora, sanksi FIFA pun akan dicabut, bisa aktif kembali, dan setelah itu sama-sama kita laksanakan reformasi. Terhadap putusan hukum tadi, saya cuma bisa berkomentar sebagai warga negara Indonesia yang katanya kita ini mengklaim dirinya sebagai negara yang berdasarkan hukum, negara hukum. Kalau itu yang selalu kita klaim, gembar-gemborkan ya, saya cuma berharap bahwa hukum itu harus menjadi sesuatu yang harus bisa diimplementasikan, bukan sesuatu yang bisa kita kompromikan atau bisa dijadikan alat bargaining. Siapapun warga negara Indonesia harus patuh kepada keputusan hukum. Apakah dia tukang beca, apakah pelajar, apakah mahasiswa, apakah pejabat, ya,
apakah menteri, apakah purnawirawan, apakah siapapun harus patuh kepada putusan hukum. Cuma itu yang bisa saya komentari ya. Mengenai perjalanan optimal yang dilakukan komite, saya rasa mungkin Pak Tommy Welly bisa menjelaskan lebih rinci ya. Boleh Bapak tanggapannya? Iya, artinya kalau komite ad hoc sejak diberi mandat oleh FIFA per awal Desember, jadi per 11 Desember kita mulai bekerja, 11 Desember 2015. Nggak mudah memang, karena ini persoalan pembekuan, komunikasi juga sulit dilakukan. Tapi ya artinya semua kita coba lakukan sampai terjadi di Februari. 10 Februari Ketua Komite Ad Hoc Pak Agum bertemu dengan Menpora, tanggal 17-nya bertemu dengan Wapres, dan tanggal 24-nya bertemu dengan Presiden. Presiden, Wapres, Menpora, dan Pak Agum. 4 pasang mata, 4 pasang telinga. Dan kita semua tahu, masyarakat luas tahu, pasca itu perkembangannya seperti apa, dinamikanya. Nah, Komite Ad Hoc tidak mau berpanjang-panjang dengan itu, dengan apa yang terjadi dinamika update pasca pertemuan di Istana yang akan Komite Ad Hoc lakukan dalam koridor sepak bola sesuai tor yang diberikan. Kita akan sesegera mungkin melaporkan hasil kerja komite termasuk update terakhir kepada AFC dan FIFA. Sambil juga menunggu konfirmasi dari AFC, karena di sana FIFA, exco FIFA yang dari AFC akan menerima Pak Agumnya kapan. Jadi kita mengajukan diri. Komite Pak Agum ingin bertemu langsung melaporkan situasi perkembangan terakhir dari situasi Indonesia ini. Kalau dari Bapak IG mungkin bisa ditambahkan Pak? Dari saya singkat saja, tahun ini umur saya 74, belum pernah ada nyepi, ada gerhana matahari. Mudah-mudahan konflik ini bisa cepat selesai dan kita bisa menyiapkan tim nasional, tim kita yang berlaga di dunia, di event, single event maupun multi event bisa menjadi juara. Baik Bapak, terima kasih atas komentarnya. Ya, demikian Aryo, itulah wawancara kami dengan tim ad hoc reformasi. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Deristi yang saat ini berada di kediaman Ketua Tim Ad Hoc Reformasi PSSI, Agung Gumelar, dan saat ini saya telah kedatangan 2 orang tamu, Jamal Aziz, salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, dan Yusuf Suparman dari Biro Hukum Kemenpora. Selamat malam Pak Jamal dan Pak Yusuf. Selamat malam Pak. Saya ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, setelah kalah 2 kali, barusan kalah di MA, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenpora? Pertama, kita baru mendengar ya informasi dari media, termasuk hari ini juga tadi disampaikan bahwa Mahkamah Agung telah menolak kasasi, menjatuhkan putusan dengan amar menolak dari kasasi yang diajukan oleh Menpora. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 116 Undang-Undang 5 tahun 1986 yang sudah dirubah Undang-Undang 51 tahun 2009, tentu kita menghormati putusan yang dijatuhkan, apalagi ini sudah di tingkat kasasi, tentu putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun demikian, putusan berkekuatan hukum tetap, acuannya setelah nanti salinan putusan ini diterima terutama oleh kami, yang tentunya mekanisme yang berlaku di MA, nanti apakah dari paniteranya menyampaikan secara resmi, itulah nanti akan kami tentu hormati. Baik, artinya Kemenpora sudah legowo, sudah ikhlas, akhirnya MA memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan oleh Kemenpora, seperti itu? Saya rasa di dalam proses hukum ini adalah satu proses dan upaya untuk menguji tindakan administrasi yang dilakukan oleh badan peradilan. Konteks siapapun ya, setiap warga negara menghormati putusan badan peradilan dan tentu ini langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, secara administrasi untuk mengecek, karena salinan sampai hari ini kebetulan saya cek di Direktorat Badilog pun untuk di Mahkamah Agung belum ada, artinya salinan uploadnya dan lain mungkin ini karena ada hal teknis administrasi. Oleh karena itu ya kita menunggu salinan secara resmi yang tentu pasti akan disampaikan kepada pihak pemerintah dan tentunya pemerintah akan menghormati putusan yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Pak Jamal, Anda percaya pemerintah akan menghormati putusan dari Mahkamah Agung? Saya begini ya, saya itu tidak ingin berbicara tentang ketentuan-ketentuan dan lain sebagainya. Keputusan Mahkamah Agung itu saya cuma bisa mengucap Alhamdulillah. Yang nomor 2, malam ini saya juga kurang tepat ini kalau untuk mewakili PSSI. Karena tadi Anda sudah langsung telekonferensi dengan Ketua PSSI-nya Pak Lanyala. Gitu.
Jadi saya tidak boleh bicara lebih dari apa yang dikatakan Pak Nyala. Ya, kalau memang ada yang kurang, saya baru melengkapi kan begitu, ya toh. Nah, Pak Nyala tadi kan sudah ngomong bahwa keputusan Mahkamah Agung adalah sudah putusan yang mengikat, ya toh. Final and binding. Ya, kan begitu. Tapi Pak Yusuf tadi katanya bilang kita petikannya belum loh. Kalau nunggu petikannya ya berarti tidak niat cepet-cepet buka. Artinya Anda merasa Kemenpora belum logo, belum ikhlas seperti itu? Iya, sudah lah, wong ini memang sudah ditolak, ya sudah kan gitu. Rakyat ini tidak ngerti tadi Pak Yusuf tadi bilang undang-undang nomor sekian tahun rakyat itu saya mengulang kembali. Rakyat itu inginnya bola segera diputar. Pembekuan segera dicabut. Nah, sekarang ini kan sudah punya dasar. Oh iya, saya cabut. Kan kalau kemarin ada kaji mengkaji. Ya. Sekarang tidak usah kaji mengkaji. Referensinya adalah keputusan kasasi. Meskipun Kemenpora juga harus menunggu salinan putusan MA seperti itu. Wah ya itu akhirnya ngaji lagi kalau nunggu petikan. Ini kan sudah tidak usah ngaji. Jelas di situ ditolak. Nah, gunakan referensi dari MA. Ini satu momen yang terbaik untuk Pak Menpora. Gitu. Tidak losing face. Bahwa ternyata apa yang saya lakukan itu secara hukum bertentangan. Nyatanya apa? Di negeri dikalahkan, di tinggi dikalahkan, di kasasi dikalahkan. Maka sudah, saya sebagai warga negara yang baik, gitu, kita gembar-gembor ini negara hukum, kita taat azas. Sudah, kita cabut. Kan begitu. Anda sudah mewawancarai 2 orang tokoh, ya. Satu tadi Pak Nyala sebagai dan Pak Agung. Kalau Pak Agung tadi sudah, dia tidak mau lari dari wilayah kerja ad hoc-nya gitu. Yang agak sama tadi bajunya warnanya sama dengan saya kan begitu gitu. Lah ini sekarang ini bicaranya kalau sebetulnya saya tidak mau komentar tentang ini. Keputusan MA ini. Ya, saya dari kemarin tetap saya kepinginnya rakyat itu menunggu bola ini segera jalan. Untuk jalan dicabut SK. Baik. Nah, kalau kemarin kan ada kaji mengkaji. Lah, sekarang ini tidak usah ngaji. Loh, ini ada referensi. Iya, keputusannya MA. Baik, nah kita lanjutkan lagi ya. Ya Pak itu Jamal harusnya dan yang dipakai gitu loh. Ya. Ya. Dan pemirsa Talk to News masih akan kembali nasib bola di Palu MA. Tetaplah bersama kami. Sudah dikit.